Hai, assalamualaikum. Ayo guys, ikutin keseharian aku hari ini. Yuk, mari kita menuju ke dapur dulu. Sebelumnya, apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan semoga hari ini kita semua diberikan kelancaran rezeki. Amin, amin ya robbal alamin. Jumpa lagi bersama saya Mama Yumna yang tinggal di Pemalang, Jawa Tengah. Pagi ini aku udah mandi, tapi belum cuci pakaian guys. Iya, ini aku tadi udah ngerendam pakaian, tapi aku rendam aja ya, dan aku lanjutin untuk beberes dulu. Jadi ini aku mau lanjutin lagi setelah tadi nyapu-nyapu ke depan rumah. Jadi ini aku lanjutin untuk cuci pakaian. Jadi karena pagi ini udaranya lumayan dingin, jadi aku itu nggak bermain air dulu ya guys. Tapi tadi aku udah sempetin untuk cuci piring, karena mencuci pakaian juga butuh tenaga yang ekstra ya. Jadi aku itu tadi sarapan dulu guys. Nah, untuk sekarang ini aku itu nggak harus kalau nyuci pakaian itu harus pagi petang gitu ya. Jadi kalau aku sempet aja maunya kapan itu aku kerjain, dan tergantung juga dengan mood ya guys. Karena mood kita kalau lagi bagus, kalau lagi pengen gitu pagi-pagi petang ya kita langsung lakuin. Tapi kalau lagi males, kalau lagi mager, ataupun cuacanya itu lagi dingin banget, itu biasanya aku nyucinya emang agak siangan. Dah lah, mau siang mau pagi itu nggak apa-apa ya guys. Yang terpenting itu semua pekerjaan dilakukan dan semuanya itu bisa beres sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ayo di sini bunda-bunda yang mungkin lagi mager ataupun lagi males banget nyuci, apalagi nyucinya kayak aku ini ya, masih manual pakai tangan. Yuk kita semangat bareng, karena kalau kita nggak kerjain, kita nggak semangatin diri kita sendiri, itu nggak bakalan selesai pekerjaan rumah tangga kita. By the way, ini hasil aku numpuk baju itu 3 hari ya guys, baru aku cuci udah sebanyak ini. Emang bener ya, perkara cucian itu nggak ada habisnya, terus aja ya muter-muter gitu aja. Yang belum dicuci, setelah dicuci baru kita mikir lagi, mau lipet-lipet bajunya males, terkadang sampai menumpuk-numpuk, dan akhirnya harus disetrika ya guys. Begitupun perjalanannya itu, baju kotor sampai kebersih, sampai kita mau pakai lagi itu bener-bener panjang. Bukan cuman baju kotor aja yang harus dicuci, tapi hati dan pikiran kita juga mesti dicuci ya guys. Lah, hati sama pikiran emang bisa dicuci? Bisa, tenang aja ya guys. Sini aku ajarin, aku kasih tahu. Mencuci hati dan pikiran itu penting ya guys, karena untuk membuat diri kita itu jadi lebih bersemangat lagi dalam setiap harinya. Caranya itu macam-macam dan banyak banget ya guys, sesuai dengan kegemaran kita masing-masing. Kalau aku biasanya mencuci hatinya itu dengan cara beribadah ya guys. Bagi agama Islam itu udah tau lah ya, caranya itu dengan sholat, bersolawat, mengaji, dan lain sebagainya. Adapun sebagian orang yang suka berziarah ke makam leluhur kita atau berkunjung ke makam orang tua kita jika orang tua kita sudah berpulang terlebih dahulu, dan banyak lagi ya bun. Begitupun dengan pikiran kita juga perlu dicuci, caranya juga macam-macam, kita sesuaiin dengan kegemaran kita masing-masing. Kalau aku biasanya cuman motoran aja bareng anak dan pak suami, lanjut jajan ya guys, udah segitu aja itu udah cukup. Ada juga sebagian orang yang sukanya shopping, bisa juga nongkrong bareng bestie-bestie, dan juga banyak banget hal-hal yang lainnya ya guys. Yang terpenting itu hal-hal yang positif. Nah, itu bisa membuat pikiran kita itu menjadi jauh lebih jernih lagi, jauh lebih semangat lagi dalam setiap harinya. Sama halnya dengan kita bekerja dalam 1 minggu, kan pasti ada jatah liburnya. Nah, kita bisa maksimalkan jatah libur kita dengan hanya istirahat atau sekedar jajan. Atau kita bisa maksimalkan
dengan berlibur. Jadi meskipun kita sebagai ibu rumah tangga itu perlu mencuci pikiran kita dan juga mencuci hati kita ya guys, supaya seperti baju yang kotor saja, kalau kita cuci kan pasti kita cari ya yang kotornya di bagian mana, lalu kita bersihkan dan kita bisa gunakan kembali dengan baju yang lebih bersih lagi. Begitupun dengan hati dan pikiran kita ya guys, karena tanpa kalian sadari, dengan mencuci pikiran dan hati kita secara berkala itu perlu, itu sama halnya dengan merecharge diri kita sendiri. Karena yang namanya ibu rumah tangga itu harus dijaga kewarasannya ya bun, karena seorang ibu itu jantungnya rumah tangga dan perasaan ibu itu menentukan kebahagiaan rumah tangga. Kalau hati seorang ibu sedih, sudah pasti satu rumah itu akan ikut sedih. Begitupun sebaliknya, kalau seorang ibu itu bahagia setiap harinya, maka akan tercipta kebahagiaan di rumah tangga ini. Betul tidak bun? Coba tulis di kolom komen. Jadi kalau pengen rumah tangganya ini adem ayem bahagia, cukup bahagiakan dulu ibu ratu yang ada di rumah. Kalau pak suaminya ini nggak peka atau nggak romantis atau mungkin nggak pengertian, udah ya guys, jangan terlalu dipikirin, jangan menunggu diperhatiin, kita lakukan saja hal-hal yang membuat hati kita senang. Oke, kembali ke video. Jadi ini tadi aku udah selesai untuk jemur pakaian yang di bagian depan ya guys, karena nggak muat ini cucian aku hari ini bener-bener banyak banget. Jadi ini aku lanjutin di samping rumah ya guys. Ini aku mau taruh di sini aja untuk sisanya, karena yang di bagian depan itu hangernya udah habis. Begitupun dengan jemurannya ya udah penuh. Dan ternyata yang aku taruh di sini juga lumayan banyak. Ini sampai tambangnya ini penuh gitu ya, dari ujung sampai ujung. Dari kemarin itu mau nyuci rasanya badan ini capek banget. Jadi akhirnya ketumpuk sampai sekarang ya guys, dan banyak banget cucian hari ini. Setelah jemur pakaian, di sini aktivitas aku lanjutkan di dapur. Karena tadi pas aku jemur pakaian itu ada tukang ayam lewat, dan di sini aku tadi udah bikinin bumbu ya guys. Ini tadi aku marinasi sebentar dan lanjut ini aku ungkep. Jadi ini tuh aku beli ayam sekitar setengah kilo, karena habis ini aku mau lakukan aktivitas yang lain. Jadi aku mau inisiatif aja supaya pas aku ungkep ayam ini sambil aku beberes, dan nanti kalau beberesnya udah kelar, ayamnya juga udah matang. Untuk ayamnya aku mau goreng aja dan nanti aku akan bikinin sambal. Nah untuk lauk pendampingnya itu rencananya aku mau bikin sayur sop tapi yang di bening gitu guys. Untuk bahan-bahan sayurnya juga tadi aku udah iris-iris, tapi ternyata aku nggak jadi bikin sayur beningnya karena aku inget tadi pagi itu ibu beli bumbu megono dan belum dimakan cukup banyak. Jadi akhirnya aku nggak bikin sayur, karena nanti kalau ada bumbu megono ada sayur itu bakalan nggak kemakan salah satunya. Daripada nanti ada yang mubazir, nggak boleh ya guys. Lebih baik sayurnya nggak aku masak. Dan ini sembari aku ungkep ayam, di sini aku mau sapu-sapuin dulu yang di bagian lantai dapurnya. Jadi tadi tuh aku bersih-bersih yang di bagian kamar mandi, terus lanjut aku cuci piring. Nah sambil ngerendam pakaian tadi tuh aku bersih-bersih yang di bagian ruang tengah dan depan. Jadi yang di bagian dapur ini belum aku bersihin ya guys. Nah akhir-akhir ini aku itu lagi males banget masak. Jadi hampir tiap hari aku nggak pernah masak guys, karena hampir 1 minggu full itu aku nggak masak. Nggak tahu kenapa, kalau lagi males itu ya males aja gitu ya guys. Jadi aku tuh makannya seadanya aja. Kalau ada ya kita beli, kalau nggak ada ya kita masak yang di rumah aja. Maksudnya yang praktis-praktis gitu ya, bikin mie ataupun nyeplok telur atau beli-beli yang instan gitulah ya guys. Untungnya pak suami itu nggak royal dan nggak masalah kalau aku mau masak ataupun tidak. Jadi meskipun aku lagi males ataupun aku lagi nggak mood untuk masak, itu aku nggak ada kepikiran nggak enak hati sama pak suami ya, karena ya mau gimana lagi, pikiran hati itu lagi nggak bisa diajakin masak. Jadi ya udah, nggak usah dipaksain ya guys. Mohon maaf kali ini voice over aku mungkin ada backsoundnya ataupun agak berisik gitu ya guys, karena di tetangga itu ada yang lagi hajatan dan aku itu bener-bener nggak ada stok video. Jadi ini aku paksain aja, semoga nggak terlalu mengganggu. Di sini aku lanjutkan sapu-sapuannya ke luar rumah ya guys, karena yang di bagian tempat pembuangan sampah ini udah lumayan berantakan. Ini hasil dari cekeran ayam tetangga ya guys. Nah ini karena
karena udah lumayan kering juga, jadi sekalian ini aku mau kumpulin dan aku bakar. Di sini aku mau berterima kasih kepada teman-teman yang mau nontonin video aku, yang mau support aku. Semoga support dari kalian dan juga doa-doa terbaik dari kalian akan dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini udah selesai bakar sampahnya dan lanjut ini aku mau cek si ayamnya. Ternyata ini udah matang guys. Jadi video aku sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di like, share dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.